Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kali ini kita akan belajar tematik mata pelajaran SBDP. Silakan Ananda semua siapkan buku tematiknya subtema 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karya kerajinan patung. Sebetulnya apa sih patung itu? Patung merupakan salah satu hasil seni rupa 3 dimensi. Patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan bentuk hewan, manusia, atau sebagainya dengan cara dipahat pada batu, kayu, atau bahan lainnya. Patung juga dapat dibuat dengan mencetak dan membentuk tanah liat. Patung dibuat untuk kebutuhan estetika atau kebutuhan keindahan. Nah, patung, benda kerajinan patung itu digunakan sebagai benda pajangan dan hiasan untuk memperindah ruangan. Patung yang dibuat dengan cara dipahat umumnya berbahan dasar kayu atau batu. Adapun patung yang dibuat dengan cara membentuk atau dicetak umumnya berbahan dasar tanah liat atau gips. Nah, patung dapat berukuran kecil, sedang, atau besar. Patung dari bahan kayu biasanya pada proses akhir pembuatannya dilapisi dengan pelitur atau cat warna. Nah, jadi jika Ananda semua membuat patung dari kayu, biasanya hasil akhirnya itu dilapisi oleh cat warna. Patung dari bahan batu tidak memerlukan pelapis cat warna. Adapun patung dari bahan tanah liat dan gips tidak dilapisi cat warna, bisa dilapisi oleh cat warna ataupun tidak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh patung yang bisa Ananda semua simak ya. Yang pertama ada patung yang dipahat, itu bahan dasarnya batu. Yang kedua ada patung dari kayu. Nah, yang ketiga ada patung dari tanah liat. Yang terakhir, yang D, gambar manusia itu adalah patung dari gips. Nah, kebudayaan yang ada di suatu negara dapat dilihat dari karya kerajinan yang dihasilkan oleh penduduknya. Salah satu karya kerajinan yang dibentuk ditemui di negara-negara ASEAN adalah karya kerajinan patung. Jadi, patung itu karya kerajinan yang sudah mendunia. Salah satunya di negara-negara yang ASEAN. 8 negara yang tergabung dalam ASEAN itu memiliki karya kerajinan berbentuk patung. Karya kerajinan patung tersebut dapat ditemui dari bahan yang berbeda. Seperti yang tadi dijelaskan, ada yang dari batu, kayu, gips, maupun tanah liat. Nah, karya kerajinan patung dapat dibuat dari bahan lunak seperti tanah liat dan bahan keras seperti batu dan kayu. Jadi, patung itu bisa dibentuk dari bahan lunak dan bahan keras. Jenis bahan yang berbeda membutuhkan teknik dan alat yang berbeda pula. Membuat patung dari bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir atau mencetak dan juga mencetak. Sedangkan membuat patung dari bahan yang keras harus menggunakan teknik pahat. Seperti jika membuat patung dari bahan yang keras itu dari kayu atau dari batu. Nah, kita bisa menggunakan teknik dipahat. Jadi dipotong menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan ketika kita menggunakan bahan lunak itu bisa menggunakan teknik mencetak. Jadi dicetak menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah, teknik membuat patung bisa kita rincikan. Yang pertama ada teknik membutsir, yaitu membuat patung dengan cara memijat, menambah dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantuan alat butsir dan meja putar. Biasanya bahan patung adalah tanah liat. Nah, biasanya jika bahannya tanah liat, kita menggunakan teknik membutsir, yaitu dipijat sehingga membentuk bentuk yang kita inginkan, atau ditambah bahannya atau dikurangi bahannya sehingga bentuk yang kita inginkan dapat terbentuk dari bahan tanah liat tersebut. Lalu yang kedua ada teknik memahat, yaitu teknik membuat patung yang dilakukan dengan mengurangi bahan. Biasanya menggunakan bahan kayu atau batu.
Alat yang digunakan adalah pahat dari besi. Jadi, ketika kita punya bahan batu atau kayu, kita bisa membentuknya dengan pahat dari besi. Misalnya, dikurangi bahannya menjadi bentuk mata atau menjadi bentuk tangan itu dengan cara dipahat. Lalu yang ketiga ada teknik mencetak, yaitu dengan menggunakan alat cetak. Alat cetak dibagi menjadi dua, yaitu alat cetak tekan dan alat cetak tuang. Mohon maaf. Lalu teknik yang terakhir yaitu teknik konstruksi, yaitu cara membuat patung dengan menyusun bahannya, baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Nah, itu Ananda semua penjelasan tentang patung. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami ya. Itu mungkin yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.